Halo, jumpa lagi di Anak66. Kita kembali lagi untuk membahas aplikasi e-kinerja ya, tutorialnya kita akan membahas ya dari pertanyaan untuk ini dari @sikambingwangi3699 ya. Di sini juga ada nih tugas belajar di Balai Diklat BPSDM ya. Ini mungkin kalau di Balai Diklat itu diklat ya, bukan tugas belajar ya. Jadi diberikan diklat ya, artinya dalam waktu yang tidak lebih dari 1 tahun ya. Artinya bukan yang memang setelah itu nanti kembali lagi di 1 tahun ya. Jadi setahun itu tidak full ya. Tidak full itu artinya dia masih ada kegiatan tahun atau bulan sebelumnya yang dilakukan, dan setelahnya itu juga masih ada bulan berjalan ya. Ya, artinya dia masih menjabat dengan jabatan yang sama, tapi ini adalah ada mix untuk rencana aksinya, karena dia diberikan tugas untuk diklat di BPSDM yang beberapa bulan ya. Kita akan coba contohkan ya bagaimana cara membuatnya. Kita akan coba lagi dengan SKP. Jadi artinya kita di tengah jalan atau di tengah bulan itu, tengah tahun itu ada tugas ya. Captcha-nya pasti sudah selesai ya. Kita refresh lagi. Di tengah tahun kita ditugaskan untuk diklat ya. Biasanya diklat kan di tengah-tengah tahun ya. Itu diklat bendahara, diklat yang lainnya. Nah, ini yang kemarin sudah kita buatkan. Contohnya adalah dari ini, kembali lagi ke Bu Esti ya. Dia sudah membuat SKP dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Kemudian kita lihat detailnya. Nah, di sini kan tidak ada diklat ya. Jadi kita akan masukkan di sini untuk melampirkan diklat, atau masukkan saja di tugas kedinasan lainnya. Tapi kalau misalkan di sini tidak bisa, ingin ditambahkan di SKP-nya, maka kita harus minta revisi. Kita harus minta revisi SKP-nya dari Pak Sumartono ya, dari Pak Sumartono. Karena di KM 41 PM46 ini tidak ada untuk izin belajar ya. Kita coba cari izin belajar ya, izin belajar. Tidak ada, hanya ada tugas belajar ya. Beda ya tugas belajar dengan izin belajar atau diklat lah ya. Kita buatnya diklat, ini hampir sama. Jadi kita akan coba login. Jadi kita akan tambahkan di sini ya, di utama ya, dimasukkan di utama karena bukan tambahan. Kita harus melakukan revisi dulu karena SKP-nya sudah disetujui. Kita buka e-kinerja dev. Nah, di sini kita logout terlebih dahulu. Sudah berhasil masuk. Di Pak Sumartono wajib untuk melakukan revisi ya tadi ya. Kita pilih yang sudah disetujui, di sini pilih namanya. Nah, di sini karena sudah disetujui, kita akan revisi karena di situ diklatnya mungkin berbulan-bulan ya, lebih dari 1 bulan. Dan ingin ditambahkan di tugas, boleh, silahkan. Kita kembalikan di sini adalah diklat ya, diklat 2 bulan, nah, 2 bulan. Tapi kalau cuma sebulan ya nggak perlu, tinggal tambahkan saja, hanya mengisi realisasinya nanti di situ ya, di koreksi ya. Misalkan kita sudah, kemudian kita logout lagi, kita akan login sebagai Bu Esti yang mendapatkan tugas untuk diklat ya, untuk diklat. Captcha-nya belum. Sudah.
Nah, di sini ada keterangan diklat 2 bulan kan masuk di draft lagi. Bisa kita tambahkan di sini, tambahkan lagi di sini ya. Jadi di sini bisa tambahkan RHK, misalkan RHK-nya ada. Masukkan di situ diklatnya. Kalau ini kalau 2 bulan ya berarti nggak perlu kalau 2 bulan ya, karena kan nggak banyak ya, nggak dalam setahun atau berapa tahun ya, boleh silahkan kalau mau ditambahkan di tambahan ya, di tambahan juga boleh. Yang penting ada diklat ya, boleh kita masukkan di tambahan. Tambahan ini diklat 2 bulan ya, misalnya diklat 2 bulan itu nanti nama diklatnya apa, jangan seperti ini ya. Ini ada contoh. Jadi nanti pilihnya yang ini waktunya ya, targetnya adalah waktu dan kualitas ya, waktu dan kualitas atau kuantitas silahkan dipilih. Misalkan kita pilih kuantitas terlebih dahulu ya, jadi ada dapat sertifikat kelulusan ya, kelulusan diklat. Ini targetnya 1, kita simpan. Kemudian kita tambahkan di sini untuk indikatornya, untuk waktunya ya, waktunya adalah waktu diklat ya. Di sini ditulis 2 bulan. Mau direvisi juga boleh atau bisa langsung nanti di rencana aksi ya. Jadi misalkan dicoba ya, kita akan coba karena di awal-awal tahun ya, kita ajukan ke pimpinan ya, ke Pak Sumartono. Kita akan login lagi ke Pak Sumartono untuk bisa menyetujui SKP-nya. Tapi biasanya kalau yang tidak terkait langsung ya, nggak perlu lagi revisi ya, hanya nanti di rencana aksinya. Kalau kan makanya dibuat di RHK-nya atau indikatornya itu dibuat yang global ya, yang global. Jadi biar teman-teman juga bisa mengcover kegiatan-kegiatan yang tidak terduga ya, yang tidak terduga. Atau yang terkait itu tidak perlu revisi SKP ya, tidak perlu revisi SKP. Kita setujui terlebih dahulu untuk membuat rencana aksinya. Kalau sudah disetujui, kita login dengan akunnya Bu Esti kembali. Ini tinggal Bu Esti membuat rencana aksi seperti yang ditanyakan di komentar video ya. Ini tutorialnya seperti ini. Ini sudah disetujui, silahkan kita akan masuk ke rencana aksi. Nah, rencana aksi kita tunggu loadingnya. Nah, di sini sudah banyak ya, sudah banyak. Nah, ternyata kalau misalkan di sini yang belum dibuat ya, nah ini yang belum dibuat di bulan Juni ya, misalkan di bulan Juni. Itu karena ini yang ini udah terlambat sekali ya waktunya, jadi yang belum dibuat nanti di sini. Bisa dipilih di sini nih. Diklatnya ya, diklatnya hanya diklat saja selama bulan Juni sampai Juli misalkan. Kita buat rencananya di sini. Kalau nanti di live itu pasti ada edit dan kirim ya. Jadi kalau pilihnya seperti ini, nanti tinggal ditambahkan di targetnya. Jadi misalkan di sini tadi yang diklat ya, diklat 2 bulan nih, Juni dan Juli. Rencana aksinya ditulis saja diklat 2 bulan ya, nanti namanya apalah diklatnya, misalnya diklat kesabaran atau mungkin diklat IMO atau diklat yang lainnya. Jadi disampaikan juga.
Ini rencananya sama juga di sini diklatnya. Kalau misalnya sudah selesai ada dapat sertifikat, tambahkan ya. Diklat di sini diklat selesai gitulah ya, diklat selesai. Ini targetnya karena kita sudah tahu, sudah dapat surat tugasnya untuk bulan depan gitu misalkan. Sebelumnya sudah ada. Kemudian di sini tinggal isi realisasinya. Nah, ini berarti diklat awal ya, diklat awal gitu, nanti dimasukkan ada materinya atau isi data bukti pendukungnya, kegiatannya di dalam PDF gitu ya. Selama di 1 bulan itu bisa data dukungnya dikopikan ke sini. Linknya ya dalam bentuk link ya, nggak file lagi. Linknya bisa bisa diunduh atau diupload di persuratan kalau yang sudah pakai, atau mungkin sudah punya sendiri Google Drive, silahkan pakai Google Drive. Kemudian di sini isi realisasi. Nah, di sini realisasinya lulus diklat ya, gitu. Nah, kalau tadi kurang berapa waktunya bisa diedit ya, bisa diedit di bawahnya. Ini bukti dukungnya di sini. Kalau sudah, karena ini latihan ya, untuk latihan memang sudah ditutup untuk kirim biasa. Itu yang benar-benar aplikasi yang kita pakai untuk membantu kinerja, ada edit dan kirim. Ya, nah seperti ini saja untuk pegawai yang tugas belajar atau sebenarnya diklat ya di Balai BPSDM. Jadi caranya seperti itu, semoga menjawab. Apabila ingin ditanyakan lagi, kurang jelas lagi, silahkan tanyakan di komentar. Dan jangan lupa subscribe, share juga ke teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih.